warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Kiara Adisti dengan NPM 231010206. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang. Tapi saya akan membahas apa ya? Mari simak video berikut ini. Di sini saya akan membahas apa itu politik hukum pembentukan undang-undang. Sebelum lanjut, mari kita bahas apa itu politik hukum atau repolitik menurut Bapak Mahfud MD. Menurut Bapak Mahfud MD, repolitik atau politik hukum adalah garis resmi atau legal policy yang dijadikan dasar dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dalam politik hukum pembentukan undang-undang adalah yang namanya garis resmi kebijakan negara atau bisa juga disebut dengan arah atau pedoman resmi, dan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebelum diamandemen disebut dengan GBHN atau garis besar haluan negara, dan itu ditetapkan oleh MPR. Garis besar haluan negara atau GBHN memiliki prinsip yang baik dalam mengarahkan pembangunan bangsa dan negara. Dan yang kedua, setelah diamandemen yang disebut dengan Prolegnas atau Program Legislasi Nasional, itu MPR tidak ditetapkan sebagai lembaga tertinggi, tetapi MPR sejajar dengan Presiden dan DPR. Prolegnas ini adalah salah satu instrumen perencanaan pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Oh ya, Prolegnas itu terdapat pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa sih itu Prolegnas? Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan undang-undang secara terpadu, terencana, sistematis, dan berkelanjutan. A few moments later. Perlu kalian ketahui, Prolegnas itu dijadikan dasar pijak membuat dan melaksanakan hukum. Kenapa ya begitu? Emang kenapa? Kasih tahu dong Siska, kurang jelas nih. Emang kenapa? Karena Prolegnas ini dijadikan peta jalannya legislasi yang memastikan pembentukan undang-undang itu dilakukan dan dilaksanakan secara terarah dan sistematis. Dalam politik hukum pembentukan undang-undang dikenal dengan istilah membuat. Membuat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, membuat dan merevisi. Dan yang kedua, membuat baru. Perlu kalian ketahui, politik hukum dan pembentukan undang-undang itu adalah dua hal yang saling berkaitan loh. Bluetooth device is connected. Kenapa ya begitu? Oh my god, what is that? Karena politik hukum sebagai pondasi konsepsional yang berupaya menjelaskan mengapa suatu undang-undang itu dibuat dan kemana arah peraturan undang-undang itu, serta nilai apa yang terkandung di dalamnya. Dalam politik hukum pembentukan perundang-undangan ada 3 aspek atau 3 nilai. Yang pertama ada nilai filosofis. Nilai filosofis ini terkandung di dalam Pancasila. Dan yang kedua ada nilai sosiologis. Nilai sosiologis ini terdapat pada realitas masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada nilai yuridis. Nilai yuridis ini adalah pertimbangan atau analisis dalam sudut pandang hukum. Ada 4 fungsi politik hukum dalam pembentukan undang-undang yang perlu kita bahas. Yang pertama, menjadi arah dan pedoman normatif dalam memilih kebijakan hukum. Yang kedua, mengarahkan perumusan norma hukum agar selaras dengan pembangunan nasional. Yang ketiga, menjadi filter ideologis dan konstitusional agar undang-undang tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menjadi tolak ukur evaluatif
terhadap efektivitas dan keadilan dari undang-undang dasar yang dihasilkan. Dalam proses pembentukan undang-undang lahir dalam 5 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan penyusunan. Yang kedua yaitu ada tahapan perencanaan. Dan yang ketiga ada tahap pembahasan. Dan yang keempat ada tahap pengesahan atau penetapan, atau juga dikenal dengan tahapan ketok palu. Dan yang kelima ada pengundangan. Dalam semua tahapan ini, jika Presiden dalam 30 hari tidak menandatangani, maka undang-undang dinyatakan berlaku secara efektif. Ada juga dikenal dengan prosedur. Prosedur ini berkaitan dengan politik hukum. Apa sih itu prosedur? Prosedur adalah kencang dalam tahapan pembahasan karena terdapat asas transparansi. Apa sih itu asas transparansi? Asas transparansi itu adalah partisipasi publik. Bagaimana jika transparansi atau partisipasi publik itu ditutup, maka akan menimbulkan kecurigaan masyarakat atau dikenal dengan penyelundupan dan titipan pasal. Sebelum menjadi negara yang merdeka, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pro kontra, konflik, dan tatanan kehidupan Indonesia sebelumnya membuat Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan dasar yang nantinya menjadi pedoman Indonesia dalam bernegara. Sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa telah sadar akan besarnya tantangan Indonesia sebagai negara baru. Sadarnya hal itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah kekacauan yang tidak diinginkan. Gencarnya serangan, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri, mendorong para tokoh bangsa untuk menentukan tujuan awalnya. Dan perjanjian yang terikat dalam suatu aturan dasar merupakan solusi utama dari tantangan ini. Dalam upayanya, para tokoh bangsa saat itu membentuk panitia khusus disebut Panitia 9 sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI yang kemudian hari menjadi sumber hukum di Indonesia sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang banyak hal yang diatur secara komprehensif dalam setiap pasalnya. Asas demokrasi misalnya, terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun dengan hukum lainnya. Salah satu hal penting adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia dengan keberagamannya akan sangat membutuhkan peraturan agar kehidupan harmoni dapat terwujud. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tahu akan seluk-beluk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber dari setiap hukum di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita untuk paham akan setiap peraturan yang ada, agar demikian kita dapat menjadi warga negara yang aktif partisipatif dalam negara, bersama memajukan negara. Sekian pembahasan saya terkait politik hukum pembentukan undang-undang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat